Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia, dan kali ini saya akan membahas tentang IHSG ya. Pada hari ini IHSG membentuk candle hijau nih. Setelah 2 minggu terus turun, gak ada naik-naiknya, turun terus nih. Kira-kira IHSG bakal rebound ke atas atau bakal nyungsap ke bawah? Langsung kita bahas berdasarkan data ya. Nah, pada tanggal 22 atau pada tanggal hari ini ya, pada saat video ini dibuat, IHSG telah resmi menutup gap ya. Gapnya pada di sini. Nah, pada gap ini sudah resmi tertutup. Saya garisin dulu biar kelihatan ya. Saya garisin dulu. Nah, di sini saya garis. Oh, harus garis full ya, salah, sorry. Saya garisin dulu. Nah, yang ini harusnya Nah, garis lagi yang ini. Nah, oke, kita geser ke sini. Nah, IHSG telah menutup gapnya ya. Menutup gap pada tanggal 10 April ya. Pada tanggal 10 April gap ini sudah tertutup ya. Sudah impas. Jadi IHSG bakal kemana nih? Nah, sebelum kita bahas IHSG bakal kemana, apa penyebab penurunan dari IHSG ya? Mungkin penurunannya kalian tahu banyak bad news ya dari penurunannya. Lalu dari indeks juga ada MSCI ya, dan next ada FTSE. FTSE pasti jual saham DSSA, saham brand, padahal DSSA dan brand ini adalah gajahnya IHSG ya. Tapi terus dibuang dan harganya pun terus nyungsep. Nah, untuk MSCI ini salah satu yang memakai indeksnya adalah BlackRock ya. Jadi saya akan membahas BlackRock ya. Nah, kalau kita lihat kan saham yang dibuang oleh MSCI itu saham brand, DSSA, AMMN, Antam, Cuan ya. Kalau kita lihat, dan data terakhir ini pada tanggal 19, sedangkan sekarang tanggal 22 ya. Pada tanggal 19, BlackRock berhasil menjual saham ini ya. Saham brand sebanyak 155 juta lembar saham. Kalau dalam lot dibagi 100, jadi menjual 1,5 juta. Dan berhasil menjual sebanyak 75% barang yang mereka miliki. Dan tersisa 490 ribu lot ya. Nah, lalu di DSSA. Di DSSA, BlackRock berhasil menjual 500 juta atau 5,4 juta dan barang tersisa 1,7 juta. Mereka berhasil menjual 75% ya. Lalu untuk Cuan, mereka berhasil menjual 78%. Jadi barang mereka yang sekarang dimiliki itu tersisa 1,2 juta lembar, 1,2 juta lot. Dan berhasil menjual 4,5 juta lot. TPIA nih. Di TPIA BlackRock berhasil menjual 68% ya, nggak mencapai 70%. Karena apa? Karena TPIA ini ARB mulu ya, dan dikabarkan saham milik BRPT dan saham milik Pak PP di TPIA ini mengalami margin call ya, rumornya seperti itu. Jadi sahamnya terus ARB dan BlackRock tidak bisa keluar banyak ya, hanya keluar 68%. Dan mereka berhasil menjual barang sebanyak 1,6 juta lot ya. Barang mereka tersisa 740 ribu lot. Untuk AMMN, BlackRock berhasil menjual 3,4 juta ya, 340 juta lembar saham dan sebanyak 73% ya. Barangnya berkurang 73% menjadi 1,2 juta lot ya. Lalu Antam nih. Di Antam BlackRock berhasil menjual 79%, hampir 80%. Dan mereka jualnya 2,3 juta lot dan sekarang dan tanggal 19 tersisa 590 ribu lot. BlackRock berhasil menjual barang dalam 6 hari bursa ya. Menjualnya juga bukan kaleng-kaleng, langsung 70%, 60%, gede banget. Dan kemungkinan pada hari ini tanggal 22
barang-barang yang dimiliki BlackRock udah bersih. Kalau nggak udah bersih, sisa dikit barangnya ya. Nah, barangnya sisa dikit. Lalu sekarang kita cek ke IHSG lagi nih. Karena barang-barang BlackRock pada tanggal 19 udah mulai sedikit, saya prediksi tanggal 22 makin sedikit lagi. Dan akan menyebabkan tekanan sell berkurang. Jadi ini penurunan ini yang jual tuh BlackRock ya. Karena saya hanya membahas BlackRock, jadi saya ini ke BlackRock ya. Padahal juga banyak fund-fund lain yang mengekor ke MSCI ya. Jadi mereka juga jual sama. Tapi saya menggunakan BlackRock sebagai patokan karena BlackRock adalah fund manager terbesar di dunia ya. Nah, jadi yang buat IHSG turun adalah BlackRock ya. Dan pada hari ini tanggal 22, IHSG hijau nih, hijau. Dikarenakan seller sudah berkurang dan di IHSG ini masih belum ada buyer ya, masih mendominasi seller atau penjual. Kemungkinan akan sideways untuk IHSG ya. Sideways-nya di area berapa? Saya garisin dulu sebentar. Nah, kemungkinan sideways di area ini ya. Nah, di area berapa ini? Di area 5948 sampai 6215 ya. Akan sideways di area sini. Nanti kayak gini nih. Nanti bakal seperti ini. Nah, sideways seperti ini. Kenapa sideways? Dikarenakan seller udah kehabisan barang dan masih belum ada buyer atau pembeli ya. Jadi kita hanya perlu menunggu berita baru dan berita baik dari pemerintah Indonesia supaya buyer atau pembeli balik lagi ke IHSG ya dan membuat IHSG naik ya. Jadi IHSG bisa naik lagi kalau sudah ada pembelinya ya. Dan kira-kira IHSG kalau naik, kalau udah ada buyer akan ke berapa? Nah, IHSG kemungkinan akan ke sini nih. Saya hapus dulu. IHSG misalnya ada buyer nih pada bulan Juli misalnya. Nah, IHSG kemungkinan akan tutup gap ini dulu. Tutup gap area ini dulu, saya garisin dulu biar kelihatan. Tutup gap di area 6716 ya. Akan tutup gap area sini dulu dan kalau tembus bisa lanjut ke resist yang ini. Nah, ke resist yang ini. Di 6.900 ya. Saya belum garis. Nah, di 6.900-an. Kalau gap ini sudah tertutup ya, seperti itu. Jadi kita hanya perlu menunggu, perlu sabar ya. Menunggu sabar ada news baru. Dan semoga kedepannya pemerintah bisa mencegah IHSG semakin turun dalam dan mencegah rupiah semakin melemah. Semoga ada gebrakan baru dari pemerintah ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya kalian harus sabar dulu, jangan panik, dan pada bulan Juni sampai pertengahan kemungkinan akan sideways dulu dikarenakan tidak ada buyer. Dan sekarang juga pada saat harga turun seperti ini nih, transaksi buy itu sepi banget dan didominasi oleh pemegang saham pengendali ya. Jadi ada standby buyer dan dari PSP atau pemegang saham pengendali. Buat institusi lain sepi banget ya, belum ada buyer seperti itu. Jadi kita hanya perlu menunggu berita baru, berita yang bagus untuk menambahkan buyer di IHSG. Dan IHSG berpotensi naik, tutup gap di sini, lalu ke resist ini ya, seperti itu. Ini bukan nasihat jual dan beli, ini hanya berbagi insight saja. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ya. Terima kasih telah menonton.